Santet dari Tegal Atas. Ini merupakan ringkasan cerita santet dari Tegal Atas Part 1. Kisah ini diangkat dari cerita nyata yang beredar di daerah Banyumas. Santet dari Tegal Atas bukan sekadar cerita tentang ilmu hitam, tapi juga tentang rasa bersalah, dendam, dan balasan yang tak selalu datang dari dunia manusia. Part 1, Guru Baru di Desa. Pak Junaidi baru 2 minggu pindah ke SD Negeri Tegal Atas, sekolah dasar kecil yang berdiri di kaki pegunungan. Ia datang dari kota, membawa semangat baru sebagai guru bahasa Indonesia, ditemani istrinya, Bu Rina, dan anak sematawayang mereka yang baru berusia 3 tahun, Dimas. Rumah dinas yang mereka tempati terlihat sederhana, berdinding papan, beralaskan semen kasar, dan beratap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Tapi udara di desa itu sejuk, dan pemandangannya menenangkan. Dari beranda rumah, hamparan sawah terbentang luas, dan di kejauhan tampak kabut tipis menyelimuti puncak bukit. Penduduk desa Tegal Atas dikenal ramah, meski banyak yang masih menatap keluarga baru itu dengan rasa ingin tahu. Mereka jarang kedatangan pendatang dari kota. Suatu sore, Bu Rina berdiri di beranda rumah, memandangi padi yang bergoyang diterpa angin lembut. "Pak, enak banget ya udaranya di sini," katanya sambil tersenyum. "Adem, nggak kayak di kota, panas." Pak Junaidi yang sedang memeriksa tumpukan buku pelajaran hanya tertawa kecil. "Iya, cuma sinyal di sini payah banget. Kalau mau telepon harus ke warung depan kayaknya." "Nggak apa-apa, yang penting suasananya nyaman, Pak. Aku bisa fokus ngurus Dimas," balas istrinya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah di luar pagar. Seorang perempuan berkerudung lusuh datang sambil membawa keranjang sayur di tangannya. "Loh, ini guru baru, ya? Namanya siapa, Pak?" tanyanya ramah. "Iya, Bu. Saya Junaidi, ini istri saya, Rina," jawab Pak Junaidi sopan. "Saya Sarti, rumah saya di belakang masjid. Selamat datang di Tegal Atas. Kalau butuh sayur bisa beli sama saya. Loh, saya jualan tiap pagi." "Wah, kebetulan banget, Bu," sahut Bu Rina senang. "Nanti saya beli, ya." "Siap, Bu Rina. Saya sendiri di rumah, suami udah 2 tahun gak pulang dari luar kota," ucap Bu Sarti dengan nada datar namun penuh arti. Pak Junaidi hanya tersenyum sopan, tak menanggapi lebih. Dari caranya bicara, Bu Sarti tampak ramah, mungkin sedikit terlalu ramah. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Pak Junaidi mulai mengajar, dan murid-murid tampak menyukainya. Bu Rina pun mulai akrab dengan ibu-ibu tetangga. Hidup mereka berjalan normal, setidaknya di permukaan. Namun satu hal mulai mengusik. Bu Sarti semakin sering datang ke rumah. Kadang pagi, kadang sore, bahkan pernah malam-malam. Selalu saja ada alasannya, mengantar sayur, menitip pesan, atau hanya untuk sekadar ngobrol. Awalnya Bu Rina tak curiga, tapi lama-kelamaan ia merasa janggal. Tatapan Bu Sarti kepada suaminya sering terasa aneh. Seolah ada sesuatu di balik senyumnya. Suatu malam, saat Bu Rina sedang memandikan Dimas, Bu Sarti datang. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya coklat muda dan mengurai rambutnya sebagian. "Aduh, Pak Junaidi ini sabar banget, ya. Anak-anak sekolah pada suka sama Bapak," katanya sambil tertawa kecil. "Hehe, ya begitulah, Bu. Namanya juga anak SD," jawab Pak Junaidi seadanya. "Istri Bapak kemana, ya?" tanya Bu Sarti sambil melirik ke arah dapur. "Lagi mandiin Dimas, Bu." Beruntung banget Bu Rina. Dapat suami penyabar. Pak Junaidi tersenyum kaku. "Ah, biasa aja, Bu. Mau minum apa, Bu?" "Gak usah repot-repot, Pak. Saya cuma mau ngasih pepaya. Tadi habis panen di kebun belakang," ucapnya sambil berdiri perlahan. Sebelum pulang, ia sempat menatap mata Pak Junaidi lama sekali. "Kalau Bapak sempat main ke rumah saya, ya. Saya suka kesepian soalnya." Nada suaranya lembut, tapi terdengar dingin. Saat perempuan itu melangkah pergi, jantung Pak Junaidi berdegup tak karuan. Ada hawa aneh yang tertinggal setelahnya, semacam aroma bunga melati samar yang mengendap di udara. Beberapa hari kemudian, Pak Junaidi mendengar gosip dari penjaga sekolah. Katanya, dulu pernah ada 2 laki-laki di desa yang jatuh hati pada Bu Sarti,
Tapi keduanya jatuh sakit secara tiba-tiba dan pergi dari desa tanpa pamit. Orang bilang, Bu Sarti itu punya ilmu pengasihan, bisik penjaga itu. Katanya, kalau dia menyukai seseorang, susah lepas. Kalau nolak bisa kena celaka. Pak Junaidi hanya tersenyum tak percaya. Ia bukan orang yang mudah menelan cerita mistik. Tapi sejak malam itu, perasaan tak nyaman mulai muncul tanpa alasan. Sore itu, langit tampak berat. Awan menggantung ke labu, angin berhembus kencang dari arah pegunungan. Bu Sarti kembali datang. Wajahnya kali ini tampak berbeda, pucat, tapi tatapan matanya terlihat tajam. Pak Junaidi, saya mau ngomong serius. Tapi tolong jangan salah paham. Ada apa, Bu? Tanya Pak Junaidi hati-hati. Saya udah lama sendiri, Pak. Suaranya gemetar namun syarat emosi. Saya suka sama Bapak. Saya bisa bahagiain Bapak kalau Bapak mau. Pak Junaidi terdiam, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Saya udah lama sendiri, Pak. Suaranya gemetar namun syarat emosi. Saya suka sama Bapak. Saya bisa bahagiain Bapak kalau Bapak mau. Pak Junaidi terdiam, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Loh, Bu, saya udah punya istri. Maaf ya, jangan ngomong kayak gitu. Wajah Bu Sarti berubah datar, lalu senyumnya memudar perlahan. Oh, jadi Bapak menolak saya, ya? Katanya dingin. Ya sudah. Tapi jangan nyesel kalau nanti keadaan berubah. Tanpa menunggu balasan, Bu Sarti berbalik dan pergi perlahan, langkahnya menyeret di tanah basah. Pak Junaidi berdiri terpaku, menatap punggung perempuan itu hingga menghilang di kegelapan. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bu Rina sulit menidurkan Dimas. Sejak tadi anak kecil itu terus menangis, matanya terus menatap ke sudut langit-langit kamar, seperti melihat sosok yang tidak ada. Bu, tadi Dimas bilang ada ibu-ibu yang berdiri di luar jendela, kata Pak Junaidi lirih. Ah, jangan nakut-nakutin, Pak, jawab Bu Rina gugup. Namun suara lirih perempuan terdengar samar dari luar, seperti orang yang sedang memanggil pelan. Pak Junaidi? Pak Junaidi menelan ludah. Ia melangkah ke jendela perlahan, menyingkap tirai. Tapi yang ia lihat hanyalah halaman gelap dan bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, lampu rumah bergetar dan padam. Dimas menjerit. Dan di tengah kegelapan, tercium aroma melati yang sama, tajam, menusuk, dan entah kenapa hangat seperti tubuh manusia. Sejak malam itu, keluarga Pak Junaidi tak pernah bisa tidur dengan tenang. Apakah Bu Sarti benar-benar datang? Atau hanya bayangan dari dendam seorang perempuan yang cintanya ditolak?